Bab 679. Membangun kepercayaan. Tapi, benarkah Bibi Gita bisa mendapatkan paman? Perkataannya benar-benar menunjukkan keraguannya bahwa Gita akan berhasil. Gita menatap Glenn dan mencubit pipinya. Apa yang kau katakan? Bukankah Bibi punya kau? Selama kau bersedia membantu, Bibi pasti bisa mendapatkan paman. Glenn mengerjapkan mata. Baiklah, kita sudah dekat kantor pamanmu, ingat, bantu Bibi. Di sisi lain, mendengar Audrey Han telah menyuruh kita menjemput Glenn, Colden Ye tak lagi berputar balik dan langsung menuju Great Lake Villa. Sejak pulang ke China, Audrey Han baru sekali kemari. Saat itu, mereka belum merenovasinya. Mereka datang kemari untuk mendesainnya. Tak disangka, waktu berlalu begitu cepat. Larut malam, udara di tepi laut cukup dingin. Audrey Han yang telah mengenakan piyama duduk di atas sebuah papan kayu, menatap laut yang diterangi sinar bulan, hatinya terasa jauh lebih tenang. Laut yang tenang di malam hari benar-benar bisa menenangkan pikiran seseorang, tapi saat ombak datang, juga sangat bergejolak. Angin laut bertiup, Audrey Han merasa agak kedinginan, ia memeluk lengannya dan meringkuk. Tapi ia tetap merasa kedinginan, angin di tepi laut jauh lebih kencang dan dingin dibandingkan di perkotaan. Ia akhirnya merasa tak tahan dan hendak kembali ke villa. Tiba-tiba, seseorang duduk di sebelahnya dan memakaikan sebuah mantel di pundaknya. Audrey Han menoleh, Colden Ye yang baru selesai mandi duduk di sebelahnya. Kulitnya masih kemerahan karena air panas, dan air masih menetes dari ujung rambutnya. Audrey Han mengerutkan kening. Kenapa kau tak mengeringkan rambutmu? Angin laut begitu kencang, tidakkah ia takut masuk angin? Colden Ye menatapnya, matanya tampak sangat gemilang di tengah gelapnya malam. Tak masalah, tubuhku sangat kuat. Tapi kau, seharusnya kau memakai pakaian yang lebih tebal jika hendak duduk di sini. Audrey Han mengangkat bahu, jika merasa kedinginan, aku akan masuk ke rumah. Tapi kau baru selesai mandi, dan... Katanya sambil bangkit berdiri, tapi Colden Ye mencengkeram pergelangan tangannya dan menarik Audrey Han ke dalam pelukannya. Ah! Tarikannya sangat kuat, Audrey Han jatuh dalam pelukannya, pipinya menghantam dadanya yang keras, membuatnya mengadu kesakitan. Colden Ye baru selesai mandi, uap air hangat masih terasa di tubuhnya. Pelukannya terasa sangat hangat, rasa dingin dengan segera sirna dari tubuh Audrey Han. Ada apa? Audrey Han merasa ada sesuatu yang janggal dan bertanya. Colden Ye menunduk, membenamkan kepalanya dalam pelukannya. Tetesan air dari rambutnya menetes ke leher Audrey Han. Rasa dingin yang tiba-tiba ini membuat Audrey Han bergidik kedinginan. Saat ia hendak mendorongnya, terdengar suara lirih. Maaf. Audrey Han tertegun, ia mengira ia salah dengar. Apakah ia baru saja minta maaf padanya? Suara itu terdengar sangat lirih. Colden Ye menempelkan bibirnya pada pundak Audrey Han, maka suaranya agak tenggelam. Kau sedang minta maaf padaku? Tanya Audrey Han dengan heran. Tangan Colden Ye bergerak turun, merangkul pinggangnya. Suaranya terdengar semakin lirih. Iya, aku sedang meminta maaf, apakah kau memaafkanku? Audrey Han merenung sejenak tentang kejadian itu. Colden Ye tak langsung menjawab, ia hanya memeluknya selama beberapa saat. Audrey Han yakin ada sesuatu yang ingin dikatakannya, maka ia tak bertanya lagi, hanya memeluknya dengan diam, mendengar jantungnya yang berdegup kencang, menunggunya berbicara. Malam ini sangat sunyi, hanya terdengar suara deburan ombak dan suara nafas mereka berdua. Audrey Han tak lagi merasa kedinginan dalam pelukannya, ia bersandar padanya dan menunggu, hingga ia hampir tertidur, barulah Colden Ye berbicara. Mulai saat ini, aku akan mempercayaimu sepenuhnya. Tak mudah bagi mereka berdua untuk sampai ke titik ini. Tanpa kepercayaan, hubungan ini akan hancur. Mempercayaiku sepenuhnya. Apakah ada kepercayaan di antara mereka?
Mereka tak banyak menghabiskan waktu bersama. Jika mereka bisa lebih mempercayai satu sama lain, seharusnya mereka takkan berada di titik ini. Seperti 5 tahun lalu. Baik, kelak meski kau mendengar sesuatu, jangan lagi meragukanku. Audrey Han langsung menyetujuinya. Golden Ye mengangguk dan tersenyum. Aku akan mempercayaimu sepenuhnya, meski aku mati pun, aku tetap akan mempercayaimu, tapi... Nadanya berubah, kau tetap harus menjaga jarak dengan Davin Ye. Semua yang kukatakan padamu di bandara saat itu benar. Aku tahu, Audrey Han mengangguk, aku akan menjaga jarak dengannya. Setelah mengetahui identitas Davin Ye dan masa lalu Golden Ye, Audrey Han merasa, jika mereka tak bermusuhan, justru akan janggal. Sikap Golden Ye sangat wajar, tapi Davin Ye... Ia selalu bersikap sangat lembut dan tak pernah menjelek-jelekkan Golden Ye di hadapannya. Tapi, ia selalu berusaha memisahkannya dari Golden Ye. Maksudnya sangat jelas. Audrey Han memejamkan mata dan membulatkan tekad, ia tak ingin menjadi sumber perselisihan mereka berdua, dan ia tak ingin Golden Ye menderita karenanya. Jika mereka hendak bersaing, biarkan mereka bersaing secara sehat. Kenapa kau tiba-tiba menjadi sangat patuh? Golden Ye melepaskan pelukannya dan mencubit dagu Audrey Han. Wajah Audrey Han memerah. Golden Ye tersenyum, apakah karena 3 hari ini aku mengacuhkanmu, kau jadi sadar kau sangat mencintaiku, maka... Sebelum ia selesai berkata, Audrey Han memotongnya. Jangan dibahas lagi, karena aku berinisiatif menemuimu, kau merasa sangat bangga. Pria itu mencondongkan tubuhnya dan menempelkan keningnya ke kening Audrey Han dan tertawa. Apa yang sangat spesial dariku? Siapa yang datang mencariku, lalu hendak pergi setelah membicarakannya? Jika aku tak menahanmu, kau pasti akan pergi. Siapa suruh kau bersikap dingin? Kedepannya takkan lagi. Golden Ye menyentuh kedua pipi Audrey Han, matanya tampak berbinar. Ia mendekatkan wajahnya, hembusan nafasnya menyapu wajah Audrey Han. Kelak aku akan selalu bersikap hangat padamu, tatapannya terasa membara. Jarak yang terlalu dekat ini membuat Audrey Han merasa tak nyaman, tapi saat ia hendak mundur, sebuah ciuman ganas telah mendarat di bibirnya. Bersambung.